Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah di malam hari ini Allah izinkan kita bisa bertemu virtual ya. Kita bisa sama-sama bincang-bincang insyaallah di malam hari ini tentang tema yang sangat dekat dengan kita, yaitu tentang pengasuhan anak. Dan kita saat ini sedang berada di sebuah momentum pandemi ya. Episode kita hari ini menjadi episode yang betul-betul baru sebetulnya gitu ya, ketika misalnya kita bisa rasakan di hari-hari pertama anak kita masuk sekolah. Saya nggak tahu kalau di Pinrang apakah sama ya. Kalau di Bali itu semua siswa diminta berseragam, tapi aktivitas pembelajaran dilakukan di rumah secara online gitu. Barangkali kalau di Pinrang saya nggak tahu ini apakah sama anak-anak sekolah dari rumah atau memang sudah berkumpul, saya nggak tahu. Gimana Bu Hasma? Tetap dari rumah? Ada yang dari rumah, Oh ada gitu juga ya. yang Oh yang gitu. sudah check up. Oke, baik. Tapi ketika kita kemudian anak-anak ini belajar dari rumah, barangkali kalau yang sekarang nih anak-anak kita yang baru masuk kelas 1 SD mungkin mereka juga menjadi pengalaman yang agak unik bagi mereka gitu ya, ketika kita berada dalam situasi ini. Prinsipnya adalah ketika kita masuk di dalam suasana seperti pandemik yang kemudian kita alami hari ini, banyak hal yang perlu kita siapkan gitu ya, agar kita bisa tetap bahagia dalam mengasuh anak kita. Artinya ketika kita tidak bisa kemudian mengelola emosi kita, mengelola diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan kita, mengelola perasaan dan pikiran kita, sangat rentan nih kita sebetulnya di saat ini kemudian untuk kemudian akhirnya bisa terkena stres gitu ya, kalau misalnya kemudian dibiarkan, bahkan bisa jadi depresi dan seterusnya gitu. Ini terjadi gitu. Awalnya kalau kita tarik lagi ke belakang, sebetulnya kan COVID ini sudah ada sejak Desember ya 2019. Hanya saja memang waktu itu negara kita masih santai-santai aja gitu ya, menganggap ya insya Allah nggak nyampe ke sini lah gitu. Bahkan ada banyak yang jadiin bercandaan gitu. Tapi ketika mulai masuk di bulan Maret ya, mulai terdeteksi itu ada pasien 01-nya di Depok kalau nggak salah dulu itu, dan dari situ tuh terus bergerak sampai hari ini. Kalau kita ikutin terus perkembangan laporan jumlah pasien COVID ini kan, yang positif itu terus bertambah tuh gitu. Hampir kalau per hari ini angkanya setiap hari bertambah di atas 1.000 tuh sekarang gitu. Jadi artinya kita memang masih cukup panjang ini untuk menyelesaikan COVID ini. Artinya kita perlu betul-betul menyiapkan jiwa dan mental kita, karena kita nggak tahu nih kapan berakhirnya. Kalau dalam kegiatan belajar mengajar yang saya tahu ini semester awal ini dilakukan masih dengan online. Kalau misalnya di Bali saya amatin sekolah-sekolah di sini tuh sampai akhir tahun minimal ini akan dilakukan dengan metode daring ini gitu. Artinya biarpun anak kita sekolah, tapi akhirnya banyak waktu dengan orang tua gitu. Nah, kita kalau dihitung-hitung ya, mulai dari Maret itu sebetulnya adalah waktu yang cukup panjang bagi kita untuk banyak aktivitas di rumah. Ya, yang awalnya mungkin banyak kalau anak-anak kita yang sudah sekolah sebelumnya,
mereka awalnya pas masuk Maret itu kayak menerima kabar school from home ya, learn from home itu seperti menerima kabar libur sebetulnya. Awalnya senangnya itu kayak gitu, wah enak nih belajar dari rumah gitu. Tapi makin kesini ya mulai terasa nggak enak ya kalau nggak ketemu sama teman-teman gitu. Mulai kangen sama gurunya juga gitu. Mulai di rumah mulai jenuh, mulai bosen. Orang tuanya juga gitu. Awalnya hanya menyiapkan anak berangkat sekolah, habis itu bisa melakukan aktivitas sendiri, tapi sekarang perlu punya banyak waktu dengan anak-anak di rumah gitu. Ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat berpotensi untuk kemudian membuat kita stres gitu. Nah, ketika kita kemudian menyadari situasi ini dan kedepannya juga belum pasti kapan selesainya, artinya antisipasinya perlu ada. Itu tadi yang kemudian saya sampaikan di awal gitu. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama yang perlu kita miliki di dalam diri kita agar kita bisa bahagia, semua berawal dari yang namanya pola pikir ya. Atau istilah orang zaman sekarang disebutnya mindset. Jadi pola pikir ini sangat menentukan seperti apa perasaan kita. Ya, cara kita berpikir, cara kita kemudian melihat situasi ini, mempersepsikan keadaan-keadaan ini menjadi sesuatu yang sangat menentukan bagaimana nanti perasaan kita untuk melewati episodenya. Contoh kayak tadi yang kemudian di awal saya ceritakan itu kan sebetulnya sisi-sisi negatif, sisi-sisi yang tidak nyaman yang kita rasakan gitu. Belum lagi nanti kalau kita fokus pada dampak-dampak, bukan hanya sekedar dampak kesehatan, tapi dampak ekonomi juga gitu kan. Rasanya nggak ada orang yang tidak merasakan dampak dari COVID ini. Ya, bukan cuman kita, bahkan perusahaan-perusahaan besar banyak yang tumbang hari ini gitu. Artinya pukulannya memang untuk semuanya kena gitu. Nah, artinya kalau kita fokuskan ke sana, kita lihat sisi-sisi negatifnya sangat layak untuk bikin kita jadi stres gitu. Nah, maka mindsetnya adalah perlu kita melihat bagaimana ketika episode ini kita lewatin, bisakah kita kemudian fokus kepada hal-hal baik, hal-hal positif yang bisa saat kemudian kita melihatnya, kita menyadarinya, bisa membuat hati kita lebih gembira, bisa membuat kita lebih mudah untuk bersyukur gitu. Ya, karena sebetulnya kalau mindsetnya benar, kita akan jadi orang yang tetap gembira dalam situasi apapun kan. Mindset yang benar itu adalah mindset di mana kita saat ini betul-betul mengawalnya dengan kesadaran bahwa semua yang sedang terjadi hari ini semuanya hanya terjadi atas izin Allah gitu. Jadi yang namanya virus itu bukan bikinan manusia. Ya. Allah yang membuat itu. Yang membuat akhirnya tersebar ke seluruh dunia ini juga adalah Allah gitu. Dan ketika semuanya tersebar, ini kemudian si virus ini jadi pandemi hari ini, nggak akan terjadi kalau nggak diizinkan sama Allah. Artinya semua ini sudah atas izin Allah. Nggak ada satu peristiwa pun di dunia ini yang terjadi di luar izin Allah kan. Nah, maka kesadaran pertama untuk memperbaiki mindset kita tuh di sana. Sadar dulu bahwa ini semua adalah datang dari Allah. Dan setiap apapun yang datang dari Allah, ya, setiap apapun yang datang dari Allah itu, ketika Allah izinkan terjadi, itu bersamanya nggak ada yang sia-sia, ya kan? Pasti ada maksud baik Allah di balik semua peristiwa yang diizinkan Allah terjadi. Kita tahu bahkan jatuhnya selembar daun pun itu ada maksud baik Allah di balik peristiwa itu. Apalagi lah peristiwa besar seperti COVID-19 ini. Artinya ada hal besar sebetulnya yang ingin Allah ajarkan kepada kita dari peristiwa ini. Banyak hal-hal baik yang sebetulnya bisa kita lihat misalnya. Contohnya apa? Dengan COVID-19 ini, dengan pandemi ini,
Salah satu hikmah yang bisa kita lihat itu adalah ketika kita punya banyak waktu dengan keluarga kita. Lebih banyak waktu jika dibandingkan dengan sebelum COVID ini terjadi gitu. Bahkan ada kenalan saya itu bilang begini gitu. Bang Lubis katanya, kalau dulu sebelum COVID ini terjadi, istri saya itu berangkat dari rumah itu barengan dengan mengantar anak sekolah. Dan nanti baru pulang lagi ke rumah itu saat anak saya pulang sekolah gitu. Jadi berangkatnya pagi, anak-anak sekolah itu kan full day. Pulangnya udah pada asar gitu. Nah, itu istrinya baru pulang lagi pada asar gitu. Tapi saat COVID ini terjadi, anak-anak saya kemudian belajar dari rumah, istri saya juga banyak waktu di rumah. Akhirnya ini menjadi sesuatu yang saya syukuri. 3 bulan terakhir ini saya betul-betul bisa menikmati kebahagiaan karena setiap hari saya bisa melihat istri saya di rumah. Saya bisa merasakan dan mencicipi masakan istri saya sendiri di rumah katanya. Nah, artinya kan contoh ini ya, teman saya yang kemudian merasakan kegembiraannya itu karena apa? Dia fokus pada hal yang membahagiakannya gitu. Jadi kita bisa bahagia, punya banyak waktu dengan anak-anak, dan ini kesempatan membangun kenangan indah bersama anak kita gitu di rumah. Ya, ketika kemudian hari ini kita memang dituntutnya lebih banyak di rumah, tidak keluar rumah kalau tidak penting-penting banget gitu kan. Justru disinilah kesempatan kita membangun ikatan, membangun hubungan, membangun kenangan-kenangan indah bersama anak kita. Ini kesempatan luar biasa yang mungkin tidak semua kita bisa merasakan kebersamaan dengan durasi yang panjang seperti ini ketika pandemi ini tidak ada gitu. Itu salah satunya. Apa yang lain misalnya? Kalau kita mau memperbaiki mindset kita menjadi positif, salah satunya adalah dengan pandemi ini kita tuh banyak yang awalnya menggunakan teknologi itu kan tidak seaktif sekarang, ya kan? Kalau dulu taunya kalau menggunakan gadget itu kan paling buat sosial media, ya kan? Paling ya buat WA atau telepon atau apa gitu. Sekarang yang awalnya kita nggak pernah dengar Zoom, akhirnya kita bisa melakukan pertemuan dengan Zoom begini gitu. Sebelum pandemi siapa di antara kita yang ada pertemuan-pertemuan dengan jumlah besar begini dengan menggunakan teknologi? Enggak ada gitu. Yang awalnya tidak akrab dengan teknologi, sekarang hampir semua kita akrab dengan teknologi. Hampir semua. Ada yang pakai Zoom, ada pakai Google Meet dan seterusnya, Google Class dan seterusnya gitu-gitu kan. Itu salah satu hal positif sebetulnya gitu. Kita jadi akrab dengan teknologi. Begitu juga peserta-peserta didik ya, anak-anak misalnya hari ini yang sudah SD, SMP gitu, bahkan SMA, selama ini mereka menggunakan teknologi ini, bisa dibilang 90% itu kan lebih banyak memanfaatkannya itu untuk hiburan. Ya, mereka gunakan untuk main game, mereka gunakan untuk nonton, mereka gunakan untuk bersosial media dan seterusnya gitu. Tapi sekarang hampir semua kegiatan-kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan dengan menggunakan teknologi. Artinya kita jadi makin akrab dengan teknologi. Rasanya banyak sekali hal-hal positif sebetulnya yang bisa kita jadikan fokus kita ya ketika kemudian kita berada di dalam pandemi ini. Maka mindset positif itu perlu dimiliki dulu gitu. Berlatihlah untuk kemudian melihat sisi baik dari peristiwa ini gitu. Masing-masing kita pasti berbeda untuk kemudian melihat hal baiknya, tapi semakin terlatih kita melihat hal-hal baik di dalam hari-hari kita selagi masa pandemik ini, itulah yang kemudian membuka peluang-peluang besar bagi kita agar kita bisa mendapatkan suasana bahagia di dalam hati kita dalam pengasuhan anak kita, sehingga nggak rentan bagi kita menjadi stres tadi itu. Yang kedua, ketika mindset kita ini sudah positif ya, berpikirnya sudah positif, fokusnya kepada hal positif, tidak fokus kepada hal-hal negatif yang
menstimulus kita untuk berkeluh kesah. Berikutnya adalah yang paling bisa membuat kita tetap bahagia itu adalah membuat perencanaan-perencanaan. Jadi perencanaan kegiatan harian kita itu penting untuk kemudian kita buat. Ya, karena seringkali kita menjadi stres itu justru karena tidak terencana kita mau ngapain gitu. Ya. Nggak terencana, akhirnya ngalir begitu aja, dan ternyata yang dirasakan kan hariannya berulang. Inilah yang kemudian menjadikan kita jadi seperti jenuh gitu. Jadi agar tidak jenuh, buatlah perencanaan aktivitas harian kita itu mau seperti apa. Dengan anak-anak, dirancang kegiatannya dengan anak-anak itu seperti apa. Misalnya setelah dimasukkan poin-poin dari tujuan pembelajaran dari sekolah dan seterusnya, itu sudah masuk, bisa diinsert lagi kegiatan-kegiatan lain untuk mengisi kebersamaan kita dengan anak kita gitu. Jadi nggak ansih kegiatan-kegiatan yang hanya kemudian membuat anak-anak nanti ujung-ujungnya jadi jenuh gitu. Sebenarnya kan orang tua juga emosionalnya saat ngelihat anak jenuh kan gitu. Kalau lihat anak ceria, anak ketawa, kita juga gembira gitu. Tapi kalau anaknya udah mulai uring-uringan, anaknya udah mulai males-malesan, ini kan yang memancing emosi orang tua bisa naik gitu. Tekanan darahnya gitu. Saat ngelihat anaknya kok udah nggak enak nih, udah nggak asik gitu. Selama anak masih ceria kan kita sebenarnya baik-baik aja gitu. Nah, agar anak tetap ceria, kita sebagai orang tua akhirnya perlu kreatif untuk membuat kegiatan-kegiatan yang menggembirakan buat kita dan anak kita gitu. Dibuat perencanaannya selain kegiatan-kegiatan sekolah, oke, belajar apa lagi kita. Yang paling enak sebetulnya, yang banyak penelitian kemudian sudah dilakukan itu adalah meningkatkan keterampilan baru, menambah keterampilan baru. Jadi perlu dibuat perencanaan kira-kira anak-anak kita ini mau kita ajak belajar apa gitu. Ya, nanti anak laki-laki, anak perempuan disesuaikan aja. Misalnya nanti setelah kegiatan belajar dari program sekolahnya selesai, kita sama-sama hari ini kegiatannya apa? Kita belajar masak donat misalnya begitu. Ya kan anak-anak pasti senang ketika terlibat begitu gitu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini bisa direncanakan gitu. Ya misalnya kalau laki-laki nanti kita bikin mainan dari kardus bebas lah gitu. Itu disesuaikan sesuai dengan usia anak kita, ya. Prinsipnya ada hal-hal yang kemudian kita rencanakan di luar rutinitas. Yang bikin kita jenuh, bikin kita nggak bahagia itu ketika hari-hari kita itu habis dengan rutinitas kita itu. Maka keluarlah dari rutinitas dan mulailah membuat perencanaan kegiatan-kegiatan yang baru. Jadi fresh gitu. Jadi hal-hal baru itulah yang bikin kita bisa tetap terjaga bahagianya gitu. Kalau misalnya kita cuma ngalir gitu aja, kegiatannya begitu-begitu aja, nggak ada hal baru, jenuh gitu. Akhirnya kita sendiri jadi mudah juga terpancing emosinya gitu. Jadi buat perencanaan. Ya. Berikutnya apa? Untuk membuat perencanaan itu kan perlu kreativitas ya. Jadi kita sendiri pun perlu menstimulus diri kita tuh. Untuk apa? Berpikir kreatif gitu. Jadi orang tua pun semakin kreatif orang tua itu sebetulnya semakin juga berpotensi untuk lebih bahagia gitu. Orang-orang yang makin gak kreatif inilah yang membuat orang-orang makin mudah jenuh, karena kalau nggak kreatif kan yang dipikir cuman fokus satu itu aja, ya udah cuman ini gitu. Kalau orang kreatif kan apalagi gitu. Jadi kita perlu menstimulus kreativitas kita untuk berpikir hal baru apa lagi yang mau kita kerjakan, hal baru apa lagi yang mau kita pelajarin, keterampilan baru apa lagi yang mau kita tambah, termasuk buat anak kita, termasuk juga buat kita gitu. Jadi kreativitas kita untuk merancang program-program tadi itu gitu. Jadi yang pertama tadi mindsetnya perlu positif. Yang kedua, bikinlah perencanaan-perencanaan kita ya. Bikin perencanaan untuk mengerjakan hal-hal baru. Jadi anak kita durasinya panjang bersama kita, tapi menjadi kebersamaan yang menyenangkan karena dia bisa merasakan. Bahkan anak-anak ini penasaran, besok apa lagi bunda, besok ngapain lagi kita bunda gitu. Kalau kita kreatif, itu anak-anak tuh bisa banyak hal yang bisa dikerjakan bersama orang tua gitu. Gitu ya. Yang ketiga, ketika kita tadi sudah bikin
programnya, kita sudah bikin perencanaan kegiatan kita untuk hal-hal baru tadi itu. Yang ketiga yang perlu kita miliki dalam diri kita agar kita bahagia itu adalah fleksibilitas. Kita perlu menjadi orang-orang yang fleksibel. Jangan jadi orang-orang kaku. Semakin kita kaku, semakin kita nggak bahagia. Semakin kita fleksibel, semakin kita gembira. Ya. Kalau kita ingat apa yang sering diulang-ulang tuh sama motivator itu, ada katanya kalimatnya si Albert Einstein kan. Jadi kata Albert Einstein itu cuman orang gila yang melakukan aktivitas yang sama terus-menerus tapi dia ingin mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kita kalau pengen sesuatu yang hasil yang berbeda, kita perlu juga mengizinkan diri kita untuk tidak hanya melakukan hal yang sama terus-menerus gitu. Contoh mau masuk ke dalam sebuah rumah, kalau kita udah tahu ada satu pintu di rumah tersebut dan kita udah lihat pintu itu misalnya terkunci, tergembok, dan kalau kita masih maksa ngetok-ngetok aja masuk dari pintu itu, itulah yang kemudian dikatakan kita itu orang yang tidak fleksibel. Udah tahu nggak bisa masuk lewat situ, tapi kok maksa masih masuk lewat situ, sampai kapanpun nggak akan bisa masuk kita. Kalau dari pintu yang terkunci itu. Maukah kita kemudian untuk berputar sedikit mencari barangkali di sisi lain selain pintu ini ada nggak pintu lain yang bisa kita kita gunakan untuk masuk ke dalam rumah itu, ya kan? Jadi kita yang namanya fleksibel itu ketika udah tahu satu pintu ini tidak bisa dimanfaatkan, dia kemudian mau mengizinkan dirinya mencari pintu-pintu yang lain gitu. Nah sama kayak tadi kita ketika sudah dibuat perencanaan kita tadi itu di langkah kedua kita, ya perencanaannya udah dibuat, tapi dalam pelaksanaannya kita perlu fleksibel gitu. Jadi jangan kaku. Ya justru kalau perencanaan itu dibuat mengerjakannya kaku malah nggak enak gitu. Jadi kerjakanlah mulai dari yang paling mudah dulu, ya kan? Kerjakanlah dari yang hal-hal yang bisa kita nikmatin dan seterusnya gitu. Itu lebih enak. Kenapa dikerjakan yang paling mudah dulu? Karena kalau kita kerjakan yang paling mudah, itu kita akan secara psikologis itu lebih semangat dibanding kemudian energi kita habiskan mengerjakan yang sulit dulu, nanti pas mau ngerjakan yang mudah juga udah males gitu. Tapi kalau dikerjakan dari yang mudah-mudah dulu, ini jadi kita makin semangat gitu. Kalau toh misalnya dari perencanaan itu nggak semua bisa dilaksanakan, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita udah mengerjakan semaksimal kemampuan kita. Ya, saat nggak berhasil semua hari ini, oke, dievaluasi lagi. Kenapa kemarin nggak berhasil? Kenapa belum berhasil dan seterusnya? Besok gimana caranya biar berhasil dan seterusnya gitu. Itu ya. Jadi mindsetnya dibuat bagus, positif, bikin perencanaannya, terus fleksibel dalam pelaksanaannya. Oke. Yang keempat, setelah kita fleksibel, kita kemudian mengerjakan perencanaan-perencanaan kita tadi itu, ketika kita berhasil melaksanakan perencanaan tadi itu, misalnya contoh misalnya ya, kita sebagai orang tua berhasil mendampingi anak kita belajar mengerjakan tugas-tugas dari sekolahnya hari ini misalnya gitu. Jadi sekolah sudah ngasih tugas nih ke kita buat anak-anak. Nanti bunda tolong ya anak-anak didampingi hari ini belajarnya ini misalnya begitu. Dan kita sudah kerjakan itu dan berhasil kita lakukan, ya. Berarti kan tadi dari tahap perencanaan itu kita berhasil mengerjakannya. Tahap berikutnya yang perlu kita lakukan buat diri kita itu adalah memberi apresiasi kepada diri kita sendiri yang sudah berhasil mengerjakan tugas-tugas kita. Banyak orang lupa melakukan ini, padahal ketika kita mengapresiasi diri kita, disitulah datangnya kebahagiaan itu. Jangan tunggu orang lain mengapresiasi kita. Jangan tunggu orang kemudian memberikan sesuatu penghargaan kepada kita. Kita bisa memberi penghargaan bagi diri kita sendiri ketika kita merasa diri kita sudah berhasil melakukan sesuatu. Inilah yang menjadikan kita orang tua yang bahagia dalam mengasuh anak kita. Kita bikin perencanaan kita, oke, aku mau ajarin anakku ini. Hari ini aku mau bikin kegiatan ini buat anakku. Saat kita berhasil melaksanakan rencana-rencana kita itu, kasih hadiah buat diri kita. Ya kan? Kita apresiasi diri kita. Contohnya misalnya apa?
karena hari ini kegiatan pembelajaran anak-anak berjalan dengan lancar dan aku sudah berhasil nemenin pembelajaran anakku hari ini, maka setelah ini aku akan pergi cari mie ayam yang pedes. Aku mau makan enak. Nah, boleh kayak gitu gitu. Jadi sebagai hadiah buat diri kita yang sudah berhasil mengerjakan tugas-tugas kita hari ini gitu. Jadi kita nggak akan bisa bahagia kalau misalnya kita ngerjain tugas-tugas kita terus, habis tugas yang satu kerjain lagi tugas yang lain, habis yang satu kerjain lagi yang lain. Jadi kayaknya hari-hari kita ini hanya rangkaian tugas-tugas terus begitu. Ya, ngerjain pekerjaan terus tapi nggak ada jedanya. Nah, memberi penghargaan kepada diri ini itu sebagai jeda. Makanya kalau kita lihat nanti di kalau di sosial media itu ada istilah me time. Ya, ada istilah me time. Jadi waktu yang kita siapkan buat diri kita sendiri, memanjakan diri kita gitu. Menyenangkan diri kita, membahagiakan diri kita. Me time ini kan setiap orang beda-beda, ya kan? Ada kemudian memang dengan dia memilih dia berwudu, kemudian dia tilawah, dia ngaji, itu sudah menjadi me time buat dia gitu. Boleh-boleh aja. Setiap orang beda-beda me time-nya. Ya, oke? Disesuaikan aja, dan kita kan nggak bisa memaksa diri kita. Ya kan, kalau misalnya ternyata nih, mohon maaf aja ya, kalau saya pribadi ketika kita memberi penghargaan bagi diri kita itu betul-betul yang memang bikin kita happy, nggak apa-apa. Namanya ngasih hadiah buat diri sendiri. Kayak tadi yang suka makan aja gitu, nggak usah takut timbangan naik segala macam, udah makan aja gitu. Ini lagi ngasih hadiah buat diri kita gitu. Ya kan, yang jadi nggak bahagia itu nanti kan kepikiran ini, nggak usah dulu. Orang aku lagi ngasih hadiah kok buat diriku gitu. Itu. Atau misalnya ada yang suka nonton misalnya. Oke, karena tugas-tugas sudah selesai hari ini, saatnya drama Korea gitu kan. Boleh aja gitu. Silakan bikin gitu. Karena apa? Kita ngasih hadiah buat diri kita. Oke? Tapi dipastikan saat kita tadi mengerjakan me time-nya tadi, tanggung jawab kita udah beres. Oke? Kita hanya bisa menikmati waktu-waktu santai kita, benar-benar dinikmatin waktu santai itu karena kita sudah yakin bahwa tanggung jawab kita udah selesai. Tugas-tugas kita udah selesai. Kebanyakan orang itu menikmati berusaha dia pengen menikmati waktu-waktu santainya, tapi sebetulnya tugas-tugasnya masih ada. Selama tugas-tugas kita masih ada, kewajiban kita belum tuntas, belum tunai, terus kita coba untuk bersantai, sebetulnya otak kita, perasaan dan pikiran kita akan tetap dihantui dengan tugas-tugas itu. Jadi bersantainya pun nggak nikmat sebetulnya, karena kita masih kepikiran sama pekerjaan kita gitu. Maka beresin dulu semua, pas udah beres kasih hadiah buat dirinya gitu. Silakan aja gitu. Kalau menurut saya, kita sendirilah yang paling tahu bagaimana membahagiakan diri kita. Bebas gitu. Atau misalnya ada sebagian juga pengen ngasih hadiah buat dirinya dengan pas sudah selesai ya udah buka aplikasi online shop. Iya, mulai buka Shopee, pilih-pilih produk, mana yang promo dan seterusnya. Boleh aja gitu. Wah, oke, saatnya beli jilbab baru gitu kan. Beli baju gamis baru, boleh gitu. Kalau tiap hari kan ya itu nanti tugas lain bagi suami ya untuk memfasilitasi itu ya kan. Yang penting istrinya bahagia. Saya dulu waktu ke Pinrang tuh pernah bahas itu tentang bagaimana pentingnya ibu yang bahagia menentukan bagi anak-anak ini juga anak-anak yang bahagia ya. Tapi kali ini kayaknya kita nggak usah bahas itu lagi ya. Itu sudah oke gitu. Ya, tanggung jawab untuk membahagiakan istri itu adalah tanggung jawab suami gitu. Karena apa? Anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses itu hanya lahir dari ibu-ibu yang bahagia gitu. Ya kan? Tapi ini yang hadir ibu-ibu semua, makanya nggak usah dibahas. Nanti kalau datang bapak-bapaknya baru nih kita bahas ya. Ya. Oke, jadi kasih apa? Kasih penghargaan buat diri kita. Ya, kasih penghargaan buat diri kita, kasih hadiah buat diri kita ketika kita berhasil melakukan tugas-tugas kita tadi itu. Gitu ya. Jadi tahapannya mindsetnya positif, ya. Mindsetnya positif. Kemudian kita bikin perencanaan, lalu kemudian fleksibel lah melaksanakan perencanaan itu. Saat berhasil mengerjakan perencanaan itu, kasih hadiah buat dirinya.
Oke, ini tahapan yang bisa kita kerjakan gitu. Nah, mindset positif tadi menjadi awal, menjadi penting karena apa? Karena dialah yang kemudian nanti membuat poin-poin berikutnya ini bisa terlaksana gitu. Ya. Apa tadi mindset positif itu? Fokus kepada hal-hal yang baik, meyakini bahwa episode ini adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Ini nggak kebetulan, itu kan? Jadi kita harus sadar itu, sehingga fokus pada hal-hal baik, fokus pada hal baik, langkah berikutnya ngapain? Bersyukur kan, mensyukuri hal-hal baik itu. Dari bersyukur itulah hati kita bahagia. Itu langkah pertamanya gitu. Baru kita enak melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat dengan mindset positifnya, pilihan-pilihannya pun nanti jadi mudah, kreativitasnya juga keluar gitu. Jadi sebetulnya kayak hari ini ya, kondisi pandemik hari ini kan sebetulnya bukan peristiwa pertama di dunia ini gitu kan. Sebelum ini kita udah pernah tahu, dulu ada SARS, ada MERS, ada flu burung segala macam. Sebetulnya udah berulang-ulang, cuman memang COVID ini memang hari ini menjadi sesuatu yang sangat besar gitu ya. Bahkan di zamannya era sahabat dulu juga kan ada juga nih model mirip seperti ini, hanya saja waktu itu kan wabahnya bukan virus ya, tapi ada penyakit yang namanya taun itu ya. Kira-kira di tahun 15 Hijriyah itu, di masa kepemimpinannya Umar bin Khattab, itu kan sempat terjadi peristiwa yang mirip seperti ini. Jadi wabah taun itu kalau digambarkan itu siapapun yang kena, ya kalau dulu itu korbannya cukup banyak tuh. Ada ribuan, dan sebagian itu yang kena juga adalah para sahabat juga gitu. Jadi kalau orang udah kena taun itu badannya itu tumbuh tuh banyak kayak bisul-bisul begitu. Karena kayak infeksi, kemudian muncul bisul-bisul tadi itu, panas badan makin tinggi, pas bisulnya pecah, ini kebanyakan akhirnya meninggal dunia gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Kita banyak belajar nih, ya. Saat itu Umar bin Khattab itu melakukan perjalanan dari Madinah, pengen lanjut ke negeri Syam kan. Pas udah masuk ke wilayah Yordan itu dapat kabar nih bahwa situasi wabahnya makin besar yang terjadi di negeri Syam itu. Kemudian Abu Ubaidah waktu itu yang menjadi gubernurnya di negeri Syam itu masih mengajak tuh untuk melanjutkan perjalanan agar mengajak Umar bin Khattab bisa lihat juga ke sana gitu. Nah, argumentasi Abu Ubaidah, ayo masuk aja gitu. Kalau misalnya selama kita nggak ditakdirkan meninggal, ya Allah takdirkan kita nggak kena wabah, kita nggak akan kena, kata Abu Ubaidah begitu sebagai gubernur. Tapi kata Umar bin Khattab, baiknya kita ajak bermusyawarah nih orang-orang Muhajirin dan Ansor, kan begitu. Itu kecerdasannya Umar bin Khattab. Kemudian untuk tidak gegabah mengambil keputusan, dikumpulkan sama beliau nih orang-orang Muhajirin dan Ansor itu untuk dimintai pendapatnya. Apa yang terjadi? Memang akhirnya perbedaan pendapat itu terjadi gitu. Ada yang kemudian sebagian sahabat itu minta, ya udah nggak apa-apa, lanjutkan aja perjalanan. Tapi sebagian besar kemudian juga bilang, oh jangan gitu, ini terlalu beresiko gitu. Nah, solusinya, jalan tengahnya waktu itu muncul kan. Jadi situasi yang nggak nyaman, situasi yang berat, tapi kemudian dihadapi dengan mindset yang oke gitu. Akhirnya keluar, dapat solusi-solusinya gitu. Waktu itu dalam sejarah itu kan ditunjukkan kemudian yang hadir adalah Abdurrahman bin Auf, yang kemudian menyampaikan hadis Rasulullah itu, kalau misalnya ada wabah itu, kalau kamu berada di satu lokasi yang memang sedang terjangkit wabah di situ, kamu berada di satu tempat itu, jangan keluar. Dan yang kalau misalnya kamu berada di luar area wabah itu, jangan masuk ke area wabah itu kan gitu ya. Maka inilah yang menjadi dasar akhirnya membuat Umar bin Khattab itu kembali ke Madinah. Tapi Abu Ubaidah waktu itu sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab, dia memilih untuk tinggal bersama rakyatnya. Jadi beliau kembali ke Syam,
Umar bin Khattab kembali ke Madinah waktu itu atas dasar jalan tengah yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf itu. Kita tahu kemudian Umar bin Khattab masih berusaha untuk mengajak sahabat beliau Abu Ubaidah ini untuk kemudian keluar dari negeri Syam, tapi Abu Ubaidah tetap memutuskan bersama rakyatnya, dan kita tahu akhir dari cerita itu adalah Abu Ubaidah pun akhirnya menjadi syuhada dengan kondisi wabah tersebut gitu. Sampai kemudian berlanjut tuh kan, gubernurnya berganti sampai si wabah ini selesainya itu saat kepemimpinan Amr bin As ya. Jadi idenya, kreativitasnya itu muncul. Jadi setelah kemudian panjang, korban udah banyak dan seterusnya, justru ide itu keluar gitu. Idenya muncul. Umar bin As itu kemudian membuat sebuah kebijakan, orang-orang yang belum terjangkit wabah itu disuruh pergi. Ya, disuruh pergi berpencar. Ada yang ke gunung-gunung, ke banyak tempat gitu, karena asumsinya adalah bagaimana kalau dibayangkan seperti kayu bakar itu, selama masih banyak kayu yang mau dibakar, itu akan terus berkobar apinya gitu. Jadi Amr bin As punya ide, ya udah berarti harus dijauhkan nih, biar jangan makan korban lagi, dijauhkan gitu. Itulah yang hari ini kemudian kita tahu istilahnya dengan apa? Ada istilah lockdown, ada istilah karantina wilayah dan seterusnya. Itu kan sudah dilakukan oleh Amr bin As di waktu itu, dan memang wabah itu berakhir dengan kreativitas itu. Artinya apa? Hari ini dengan kondisi kita seperti ini, kalau kitanya tadi mindsetnya positif, kitanya penuh syukur, kitanya penuh kebahagiaan, terus kita stimulus diri kita, keluar juga nanti kayak Amr bin As itu, keluar kreativitas kita gitu, potensi kita keluar gitu, ide-ide yang yang mungkin gak kepikiran sebelumnya akhirnya terpikirkan. Yang awalnya kegiatan buat anak-anak kita itu nggak pernah terlintas, bisa jadi muncul karena berangkat dari kebahagiaan kita tadi itu gitu. Sama aja kan kayak gini, meeting Zoom kayak gini, sebelum pandemik siapa yang mikirin kayak gini nih? Nggak ada, kita bisa kepikiran begini. Tapi akhirnya apa? Ini yang menjadi asbab, justru ya pandemi ini dibuat Allah, membuat kita semua akhirnya melek teknologi. Yang awalnya nggak akrab jadi sekarang ngobrolnya pakai teknologi gitu kan. Jadi gitu para bunda sekalian, ini kelihatannya bunda semua kan, apa ada ayah juga ini. Alhamdulillah, artinya situasi-situasi seperti ini tuh marilah kita syukuri ya, menyadari bahwa semua ini ada maksud baik dari Allah untuk kita semua, dan mensyukuri setiap episode-episodenya agar kita tetap bahagia gitu. Fokuslah pada hal-hal baiknya agar kita bisa tetap bahagia, termasuk dalam kemudian perubahan-perubahan anak-anak kita itu hanya membuat kita bahagia kalau kita fokus kepada hal-hal baik yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kebanyakan orang tua mulai nggak bahagia itu saat mereka sangat terlatih untuk fokus kepada hal-hal negatif yang dilakukan anak. Kalau anak udah melakukan kesalahan, cepat sekali orang tua itu menyadarinya. Tapi ketika anak melakukan hal-hal baik, banyak orang tua yang tidak berhasil untuk kemudian mensyukuri itu. Akhirnya anak ini kelihatan kayaknya salah melulu, kayaknya nggak baik melulu, kayaknya nakal banget. Padahal banyak hal-hal baik yang dilakukan anak-anak, cuman orang tua nggak fokus ke situ. Maka kalau kita pengen bahagia mengasuh anak kita, salah satunya berlatihlah untuk lebih fokus pada kebaikan-kebaikan yang dilakukan anak-anak kita. Fokuslah pada hal-hal baik yang dilakukan anak kita, dan apresiasi kebaikan-kebaikan anak kita, sehingga anak kita pun lebih sering mendengarkan kalimat-kalimat apresiasi dari orang tuanya. Kalau anak-anak ini sering mendengar bahwa dia itu anak baik, dia anak soleh, dia anak yang santun, dia ini calon pemimpin besar dan seterusnya, ini terinstal di dalam pikirannya. Inilah yang kemudian membuat anak-anak kita lebih mudah untuk tumbuh menjadi anak-anak yang baik juga gitu. Kalau yang dia dengar orang tuanya bilang dia itu anak nakal, ya kan, nggak bisa diatur dan seterusnya, bandel dan seterusnya gitu. Inilah yang kemudian anak-anak itu juga jadi berpikir, masa iya sih aku nakal, masa iya aku bandel? Mungkin iya gitu. Akhirnya jadi nakal, jadi bandel, orang tuanya lagi yang bingung gitu. Maka
berlatihlah kita ini untuk kemudian sama-sama banyak-banyak mensyukuri kebaikan-kebaikan yang kecil. Karena dari mensyukuri kebaikan-kebaikan yang kecil ini nanti menjadi alasan, ya, langkah berikutnya Allah berikan kita karunia kebaikan-kebaikan yang jauh lebih banyak gitu. Rasanya gitu, Bunda sekalian, menjadi barangkali kalau memang mau ada diskusi kita bisa jadikan ini pengantar diskusi kita. Nanti boleh aja kita kalau mau ngobrol-ngobrol, ada yang mau ditanyakan silakan. Saya kembalikan lagi ke Bu Hasma ya, sama Bu Evi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali materi yang kita dapat pada malam hari ini. Para orang tua hebat bahwa ada beberapa poin hal yang bisa membuat kita bahagia dalam kondisi hal yang terjadi pada hari ini, pada saat ini. Yang pertama tadi itu sangat menarik sekali bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jika